Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama-sama. Sedaya pengajian, sedaya aktivitas ngelmu menika niku tujuane kangge kula sing penting niku bagaimana kita semua bisa nyampe di alam musyahadah gitu. Jadi untuk tanda-tandanya itu gimana? Apa ada kaitannya dengan yang tadi sudah dijabarkan yang seperti tadi? Nggih. Gini kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tanda-tanda kalau sudah dimusyahadah, salah satunya benar apa yang kujabarkan tentang ahli syuhud karakter itu tadi. Secara spesifik ada 3. Pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam benak hati beliau-beliau, ya, atau dalam iman beliau-beliau itu, apa yang muncul baik dari dirinya maupun orang lain, apapun itu, dia tidak pernah punya iman dari dirinya atau dari makhluk yang lain. Munculnya semua apa yang ada pada dirinya ataupun pada makhluk lain, dia tidak beriman dari dirinya ataupun orang lain. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Yang kedua, dalam dirinya itu jelas yang muncul iman atau rasa 100% yang sebagai fa'ilnya, pelakunya adalah urip. Hidup. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, oleh karena hatinya condong terhadap Allah dalam konteks iman itu dari segala hal apapun, aspek apapun, maka mesti hatinya selalu damai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jiwa, diibaratkan jiwa. Disindirkan Allah, nafsu, nun faksin, nafas. Jiwa, padahal itu maksudnya ruh. Wahai jiwa yang damai, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kau bisanya damai, bisanya anteng, jiwa yang damai karena dia mau dan bisa kembali pada Allah, pada Tuhannya. Olehnya kembali radiyatan mardiyah, tidak ada niatan tujuan damai, tujuan biar diganjar, biar dimasukkan surga, dijauhkan neraka, dijauhkan bala, didekatkan nikmat. Enggak. Radiyatan mardiyah itu adalah ridho dan diridani. Ingat, di Hikam Ibnu Athaillah itu membahas tentang al-ubad, ahli ibadah. Ada macam 3 ahli ibadah di situ. Al-ubad, ahli ibadah, olehnya ketika melakukan itu ingin disawang orang.
ngaji rek. Terus tak maca Quran rek. Goyahe tak pik-piki rek. Orang lain cai eksis rek. Pengikutku cek akeh rek. Penggemarku cek akeh rek. Iku pingin disawang orang. Sebab punya maksud dan tujuan supaya orang lain memuliakan dirinya. Ini kalau dibiarkan pasti dalam hati merasa mulia dirinya. Iki fakta. Dan kenyataan di lapangan ketika ahli hijab itu ada yang mengalami seperti ini proses. Pertama. Kedua, sudah lepas tidak karena disawang orang. Apa? Ada tendensi pada Allah tentang pahala dan surga. Dijauhkan bala, didekatkan nikmat, dijauhkan neraka, didekatkan surga. Jadi dia olehnya melakukan itu ada tendensi seperti itu. Bagaimana? Allah katakan, kilahuma madhmumun. Keduanya itu dicaci Allah. Al-ubat yang terakhir inilah yang setiap saat dan waktu ketika saat melakukan hukum syariat kita disindir tentang niat. Ditutup lillahi ta'ala. Cuman gak paham apa lillahi ta'ala itu. Maksud karena Allah ini di mana nggak paham. Padahal kalau dijelaskan di dalam hukum hakikat akhlak ilahiyah, lillahi karena Allah itu jatuhnya di dzikir sirul asrar. Di pos pertama. Dalam Rasulullah mengatakan inilah ihsan anta budallaha ka'annaka tara. Ketika kau menyembah Allah, seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan. Fa'ilam takun taro, apabila kau tidak bisa melihat, maka seakan-akan kau dilihat. Artinya apa? Ada rasa iman. Kau itu selalu dilihat Allah. Bentuknya lillahi ta'ala itu karena Allah itu Anda bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Rasa ning ati iku ngomong. Rasa ning ati itu bangun. Iman di hati itu bangun. Ngimani hanya karena hidup itulah. Sehingga kami diperjalankan rukuk, sujud. Wis gak ada tendensi. Surga ini sudah gak ada. Inilah yang kata Syekh Ibnu Athaillah. Satu amal ibadah yang disertai dengan zuhud, ruhaniyah, makrifat pada Allah. Maka walaupun sedikit jangan kau anggap sedikit. Walaupun kayaknya pandangan syariat ringan, jangan kau anggap ringan. Ini timbangannya berat sekali. Ibnu Mas'ud dalam hadisnya mengatakan 2 rakaat sholat disertai zuhud, ruhaniyah, makrifat pada Allah itu lebih baik daripada Anda umur selama-lamanya sholat tanpa lainnya tapi tidak disertai dengan zuhud. Masih baik 2 rakaat. Cuman jangan lantas wis rakaat ae wis mari meninggal. Ya gak gitu maksudnya, paham nggih? Itu loh Pak, itu cuman perbandingan aja. Berarti sholat kita yang disyariat tanpa ada hakikatnya itu tidak ada mutu nilai di mata Allah. Gitu loh maksudnya. Di mata manusia bagus. Sak durunge adan wis teko. Sampak adan-adan dhewe. Sak durunge jamaah budal. Dikomati dhewe mergae gak ana sing ngomati. Terus meneh ngono
imame yang gak ono diimami dhewe. Dadi ambek corong dhewe-dhewe. Ya Allah. Nggih. Apa tadi pertanyaannya Mbak Lali? Beat. Wis, apa sih pengertian beat di hakikat makrifat, bukan di thariqah. Kalau di thariqah jenengan sudah paham, dijanji, ditalkin dan lain sebagainya, dan tidak boleh melanggar aturan yang telah ditetapkan di dalam tata tertib thariqah masing-masing. Gitu. Di Indonesia itu ada jatman Pak ya. Jadi ada pengurus pusat, pengurus daerah yang menganulir mana thariqah yang tidak muktabaroh. Apa muktabaroh itu? Sanadnya sampai pada Rasulullah. Jadi ada jatman di Indonesia itu yang diketuai oleh Abah Lutfi Pekalongan ya. Nah, di situ bahkan nasional, bahkan internasional. Itu untuk mendeteksi mana thariqah yang tidak muktabaroh. Gitu. Jadi tidak disahkan. Kalau yang muktabaroh itu disahkan. Saya tidak bicara di ranah thariqah. Saya bicara di ranah hakikat tentang baiat. Gini Pak. Baiat secara hakikat itu adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah. Yang berhak menyambungkan hanyalah Allah. Manusia siapapun tidak akan pernah punya hak untuk bisa menyambung. Yang menyambung itu Allah. Sebab talinya ruh kita. Talinya ruh kita terhadap Allah semenjak kita akil balik telah diputus oleh nafsu. Nafsu olehnya mutus itu kita dilewatkan kesenangan gini. Hubbus syahwah. Akhirnya ruhaniyah selalu lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai kalau yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah. Kita ditarik oleh nafsu supaya ingat itu, ingat ini dan lain sebagainya. Itu fakta dan kenyataan yang terjadi. Bahkan sampai Allah mengingatkan dalam surat Asr. Wal asri, demi masa. Allah bersumpah atas nama masa. Jadi bukan main-main tuh. Allah bersumpah atas masa. Masa itu waktu tadi. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya banyak manusia iku lafi khusrin. Dalam kerugian besar. Mengapa dikatakan kerugian besar? Karena masa demi masa, waktu per waktu, hati selalu lalai pada Allah. Karena talinya ruh itu putus. Illa kecuali. Ayatnya kan diteruskan. Jangan mandek. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisabr. Kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal soleh. Kita beriman percaya itu atas dasar khobar. Percaya kamu tak kandani di pasar wajak mang ono kecelakaan. Atas dasar kabar itu loh muncul iman. Bisanya iman karena yang memberikan kabar tidak pernah bohong. Mesti jenengan percaya. Amanu. Gak cukup amanu. Siapa yang menggerakkan Anda itu? Allah. Hidup itu. Percaya. Atas dasar kabar ilmu yang diberikan ini. Dulu Pak, nggak ada pengajaran ini. Disembunyikan bagaimana kita sebagai umat menengah ke bawah bisa muncul iman yang benar. Wong kabar tidak diberikan. Ketika diberikan muncul iman, iya. Dingen kita angan-angan kalau tidak ada Allah di situ, nggak mungkin. Kita bisa bergerak. Gak mungkin kita bisa makan. Gak mungkin kita bisa dengar, melihat, berkata, jantung berdenyut, napas bisa keluar masuk. Jikalau tidak ada itu. Tidak ada Allah. Muncul iman. Jangan cukup hanya itu. Wa amilus salihah.
buktikan imanmu itu. Mana nang Moro, kau harus ke pasar Wajak, lihat. Dilihat tahu, oh iya ada kecelakaan. Wis, iman kalau sudah di situ nggak bisa ditipu, Pak. Dengan kalau sudah wa amilus sholihah, iman Anda buktikan hakul iman, makrifat nang Allah, nggak bisa ketipu sampai. Iblis akan menipu Anda, nafsu akan menipu Anda untuk beriman selain Allah. Didatangkanlah belimbing tadi. Oh bukan, ya tetap Allah. Akhirnya guyon-guyon, Pak. Guyon-guyon. Iki keceplosan mau. Ndadekno rusake imane orang yang tidak paham. Siapa sing ngadan? Allah. Sing komat Allah. Sing imami Allah. Wes sing gak paham, Pak, mau munyer-munyer. Sing gak paham. Makanya hal itu nggak perlu untuk dikeluarkan, ya perlu untuk ditegaskan, diurai, biar gak bingung orang itu. Subhanallah. Lah terus lewat mana talinya ruh ini Allah nyambungkan? Ngapunten ingkang kathah. Kembali lagi terhadap persaksian. Hakikatnya syahadat kita gelar, fungsinya hakikatnya syahadat kita gelar supaya bisa sampai pada syahadat tunggal. Tadi syahadat ini ya, antara asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kita bersaksi hanya Allah itu. Dikatakan bersaksi syahadatnya benar kalau tahu jenengan siapa yang kita saksikan. Nek dulu-dulu kita ya hanya nama Allah lagi tidak. Sekarang sudah tidak. Harus tahu siapa Allah itu. Yang Allah katakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini enggak jauh darimu, lebih dekat dari urat. Temui aku. Ya hidup ini kalau boleh saya katakan, wis mentok aku ngomong ini. Nerjang. Iman yang dilarang pada saat itu. Ngomong urip iku Allah. Lah. Gelut, Pak. Gelut omongan ini. Dulu. Sekarang zamannya sudah digelar. Siapa Allah itu? Surat Al-Fatihah ayat 1 itu adalah nama. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama. Wis, Allah itu berarti nama. Terus yang memiliki nama mana? Al-Isra ayat 1. Sudah sering saya katakan. Subhanalladzi alladzi asra bi 'abdi. Subhana, maha suci. Allahnya tidak ada nama. Kita membahas yang memiliki nama. Allah. Bentuk sifat alladzi, hidup. Bahasa internasional zat. Bahasa ini wajah, urip. Bahasa orang yang lebih berilmu, energi. Energi. Bukan LPG loh Bu ya, energi. Tapi kok ya iso uga apa jenenge LPG? Sebab LPG adalah sumber kehidup. Lah, sego mateng ya teko LPG. Iku lho. Nekakno geni. Nah, belwedang ngene nek gak digodhog ya melembung mati sampean. Weteng sampean melembung. Ayo, banyu jeding adem-adem sampean kasih gula kopi udah, gak usah digodhog, piye rasane? Ya coba dhewe, aku mau. Bon. Setelah kita tahu bahwasannya yang memiliki nama Allah itu adalah hidup. Hidup yang mana? Ini dikembangkan. Quran selalu jawab. Di manakah hidup itu? Apakah hidup itu? Kalau kita kembali pada aqaid seket, sifat ma'ani, itu adalah hayat. Hayat adalah sifat. Sifat wajibnya Allah. Apakah hidup sifat itu wujudnya Allah? Bukan. Di dalam hidup itu yang laisa kamisli syai'un. Syaratnya Anda akan tahu sama halnya dengan di depanku ada meja.
Di bawah meja ada kolongan dan sebagainya. Ketika meja saya ambil, dibuang, difanakan. Mana aran meja, mana aran kolongan. Ya ini dulur. Ini saya kurang cetoh sampean. Dulu nggak berani para masayikh ngeten iki. Sebab taruhane dientekno umure. Umurmu kok entek nek wani ndudono. Dilongi umurmu. Lho ketepaan nek kanggo aku. Enak malah nek cepet. Gak kelayapan tutuk wajah. Turu angler jari Rasulullah kaya kemanten anyar. Saya qulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin amin. Bagi roh ahli suhud jenengan-jenengan itu tidak ditaruh nang barzah alami, alam lahut, alam campur dengan para kekasih Allah. Yo padang, ya semacam-macam Pak wis gak mengenal gak enak. Nek alam barzah peteng, dadat, ya udah ahli hijab kan di situ. Yo ono pitakon marobuka, yo gak iso jawab marobuka, dadine peteng. Makanya mengapa hadis Rasulullah memberikan isyarat bagi hamba yang ditanya ketika ditanya malaikat mungkar nakir tentang marobuka dan seterusnya bisa jawab tidurnya seperti kemanten. Makanya Wak Mudin selalu bocorno jawabane. Asline iku kanggo taziin, kanggo jenengan sing takziah, ora kanggo sing wis mati. Intine wis ndang bali ya Sri nang omahmu. Bali ya jenengan nang Allah wa ta'ala. Marebuka sapa pangeranmu, jawaban ojo gemet lanter, ojo gemeter. Jawaban kanthi cethok, Allahu Rabbi, Allah pangeranku. Lah ngoten nggih. Iku asine muruke sing teko. Hakikat lho ya, bukan syariat. Nek syariat muruki si fulan iki mang. Ketong nggih. Jadi Bapak, alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan kholwat iku bai'at dulu. Lebih baiknya. Tapi bukan berarti jenengan sudah paham tentang dzikir sirul asrar, ya toh? Hakikat syahadat, terus enggak boleh langsung sampai melakukan kholwat dzikir. Silahkan. Beat itu tadi secara simbolis. Intinya laku sira sebelum laku kuwi paham apa sing kok lakoni ilmune. Jenengan sudah belajar ning YouTube, paham ilmunya. Misalnya, gak penak iki nek gak beat iki. Tadi sudah saya katakan, sing beat iku Allah. Langsung mawon dari beat ning YouTube. Di channel Ponpes Jaya Baru. Sebab sak temene sing beat jenengan iku Allah. Lho kira-kira nek gak ono Allah YouTube iso muni ya? Hah? Terus di dalam diri saya karena Allah bisa tak? Mursyid, mohon maaf secara hakikat kalau masih merasa dirinya makhluk yang membaiat, mohon maaf. Jungkung, suluk, sampak, udelmu medodong, nggak akan bisa sampai musuh. Iya. Sitlah, makhluk itu punya wenang. Gak punya. La haula wala quwata illa billah. Sekalipun tingkatan kita mursyid, ya. Kalau di dalam hati kita masih merasa kita yang mohon maaf, yang membaiat kita, yang menolong, mohon maaf. Kemursidan di mata Allah perlu dipertanyakan. Berarti ma'rifatnya belum masuk. Apa mungkin orang buta pada Allah bisa menuntun orang buta? Halo? Logikanya saya buta, mata saya dohir. Si A buta. Son, aku terno nang anu ya nang wajah ya. Ya ayo terno ro dalane wis roh. Wis nganut.
Si ayo nganut, masalah karo nek aku buta. Tak tuntun, Pak, ayo mlaku, nganut aku lho. Iya, nganut. Tutup wajak mboten. Mesti kecemplung kali saya. Walaupun pakai sepeda, pakai mobil, kecemplung kali. Kita, Pak, mohon maaf. Jangan enak-enak merasa jadi mursyid sehingga merasa berjasa bisa mengangkat derajat umat. Mohon maaf, ketipu kita dengan nafsu di dalam diri kita. Estu dari jalur manapun tidak bisa, Pak. Kita orang buta terhadap Allah akan menuntun orang yang buta pada Allah. Mestinya disebut mursyid itu, beliau itu sudah sampai puncak ma'rifatullah. Kadang-kadang kita ambil nubuat itu, mursyid bapak sedo turunang anak. Mohon maaf, estu sekali lagi saya nggak ada maksud lainnya. Saya cuma kasih nasihat. Jangan kau merasa jadi mursyid kalau kau belum sampai makrifat Allah. Sekalipun duriah, sekalipun itu adalah nasab. Kalau ruhaniyah kita belum makrifat Allah, estu saya cuma menasehati aja. Karena sesungguhnya nafsu lebih jahat, lebih alim, lebih luar biasa ketimbang kita. Ingat sejarah Nabi Mbah Buyut kita Adam. Kurang alim ya apa wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Mohon maaf. Itu aja masih bisa dibius, dibujuk rayu oleh Azazil atau iblis. Apalagi kita. Makanya nafsu itu bisa masuk lewat alim, lewat rasa mulia, rasa punya, rasa suki dan sebagainya, rasa pinter, rasa bagus dan sebagainya. Hati-hati. Oleh sebab itu bertaubatlah, lekas bertaubatlah dari semua apa yang telah kita lakukan, yang katanya kalau tidak lewat saya kau tidak akan sampai pada Allah. Bertobatlah, sekali lagi bertobatlah. Kalau ruhaniyah kita betul-betul belum mencapai makrifat pada Allah. Makanya kita buka ciri-cirinya tadi. Kalau menurut surat Yunus ayat 62 hanya 2. La khaufun alaihim walahum tidak menyentuh kerana roh sadurunge kedadenda. Ingat sejarah Kiai Barsesowa. Wah, saktinya luar biasa. Sembayang dukur awang-awang biasa. Melaku dukur banyu biasa. Luwih alim ya ribuan Pak santrinya Pak. Tapi mengapa hikayah menceritakan dia su'ul khotimah? Tertipu oleh iblis, akhirnya menyekutukan Allah. Gara-gara iblis itu sholat dukur godong. Dukur godong. Kok sakti men ya? Ada yang menyerupai saya. Iki cerita mawon Pak ya, cerita mawon. Ringkes kata perkenalan, terus pengen luwih sakti. Kiai Barseso. Dia harus menganggap syaratnya satu. Menganggap saya sebagai gurunya, kata iblis. Kedua, harus dia itu menyekutukan Allah. Nah, perangan Pak. Menyekutukan Allah. Artinya tidak boleh beriman terhadap Allah, hanya kudu beriman selain Allah. Wis gak apa-apa kamu iman nang Allah, tapi kudu iman juga selain Allah. Itu tadi.
Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Iku keterangan itu. Terus kedua, awakmu isok sakti koyo aku koyo ngene iki, ya tinggalin pikirmu. Tuh begitu. Akhirnya kena rayuan terjadi, Pak. Masya Allah. Kita ngalimo ya apa, Pak? Si luweh ngalim iblis. Justru dengan kealiman yang ada pada diri kita, satu ilmu apapun, itu akhirnya dibikin nafsu atau iblis sebagai bisikan terhadap kita, diomong kebenaran. Akhirnya kita jatuh merasa jadi orang alim. Kalau sudah merasa jadi orang alim, jenengan kali kula mesti hanya satu, ingin dihormati. Wis iku tok. Karo tamu ya kudu sing dinas, Pak. Teko swalan cekak. Luku dengkul bisa. Kate sing monyor-monyor. Haram. Tak tutupi kupluk tapi ono AC-ne bolong. Ketinggal. Boleh kalau teringat waktu ngaos Dik Selasa nika nggih tanggal berapa? 16 ya, ke Lampung Timur. Saya dari Surabaya transit di Jakarta. Delalah Gusti Allah kei rezeki kali kula. Kursinya pesawat niku 3, Pak. Sebelah kanan, saya sebelah kanan. Kok yang delalah nomor saya itu di pinggir jendela. Terus pinggir saya kiri kosong. Terus jadwal anak ini ada di sebelah pinggir ini. Nggih mohon maaf, Pak. Menurut hitungan kula lho, manusiawi nggih. Manusiawi. Ana bijine to. Nek menurut kula nggih, cahe nggih. Ya. Wis, nek menurut kula sinten mawon mboten nolak. Lho ngoten lho. Miturut kula pandangan manusia, tapi kadang-kadang pandangan jenengan, oh seleraku luwih tinggi Gus, gak ngono. Ya bisa jadi logika nggih, logika. Loh, ngoten niku piye, Pak? Allah menaruh sifat jamalnya terhadap dirinya. Kalau boleh saya katakan, Allah langsung mencuti saya. Kira-kira liab luakum, datangnya itu aksanu amala atau tidak. Saya melihat jamalnya Allah apa jamalnya makhluk. Kula sih ilmu hakikat tak trapno gitu. Walaupun nontoki teko HP ngeten. Nah, rodok mantul titik to, Pak ya. Hati gak langsung terang-terangan ini sawangane, Pak. Sawangannya ya lewat kocot ah ya apa gak nemen-nemen ngoten dong. Ya udah. Ya apa maneh? Wong Allah menghadapkan ujian seperti itu. Ya tergantung kita bagaimana memanfaatkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, jatuh pada makhluk Allah jatuh pada Allah. Itu tergantung kita masing-masing. Ukurannya itu kembali kepada keistiqomahan zikir kita masing-masing. Nggih, mboten sempat tanya-tanya nomor HP lupa enggak. Mboten estu mboten. Beliau dari Surabaya ke Jakarta. Saya dari Surabaya ke Lampung cuman transit dulu di Jakarta, pesawat Pelita. Pelita kok ya pas iki mang Pelita. Kok ya pas Gusti Allah. Habis itu dari Jakarta ke Lampung kami ditumpakkan pesawat Lion apa piye? Lion ya. Lion. Lah pulangnya itu Garuda. Nah, saya kan mencari Pak, mencari waktu yang paling cepat. Kok umpama ngajinya kan malam Rebu, kok umpama malam Rebu habis ngaji ada pesawat langsung pulang. Aku lebih suka seperti itu daripada saya nginap-nginap di rumah orang.
Ya ora penak kula. Ternyata tidak ada. Kita nunggu pagi. Pas ketepatan di situ paling cepat itu jam 8 itu Garuda, kayak pas Garuda transit, nggak ada yang langsung Pak. Kula nggih kelemahan awak kula niku nek pesawat niku ketika turun atau naik niki lho, mriki koyo diudek. Rasanya keratak. Buat tawar, tapi kalau sudah naik anteng nisan. Nek ndukur ya Allah ngene iki ceblek lah enak sih ngene. Apa? Malaikat itu rombongan, ya dah. Rombongan. Iya rombongan. Kan mati dia rombongan Pak ya. Jadi lebih baik baiat sebelum kita melakukan kholwat. Tapi bukan berarti tidak sah kita sebelum baiat terus langsung laku kholwat. Enggak apa-apa dengan catatan sudah paham tentang masalah dzikir sirul asrar. Ya kah? Terus terutama tentang 9 bab yang sudah kurangkum dalam dasar tauhid saat Ramadan diwingi. Ngoten. Nggih. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, langsung mawon tanya tentang bab zikir. Untuk zikir lewat lafaz nafas dengan zikir kolbu itu tingkatannya tinggi mana? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan tinggi mana zikir yang ketika kita lakukan di nafas dan di hati kolbun pun. Tentang bahas masalah zikir Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat di dalam Al-Quran beberapa tahap zikir. Saya hapus Bu ya. Kita ketika saat kecil itu dididik di dalam hukum syariah tentang zikir jahri, tentang zikir jahri, yang di situ kalimatnya adalah la ilaha illallah. Naik satu tingkat kita di thariqah. Di situ muncul zikir sirri yang keluar dari la ilaha illa huwa. Lanjut kita tingkat lagi di hakikat. Di situ muncul zikir sirul asrar. Dari kalimat tauhid la ilaha illa anta. Ketika saat zikir sirul asrar terus berjalan yang tanpa mengenal waktu dan tempat, maka kita dimasukkan Allah di dalam jalur hakikat jalur makrifat. Di sini muncullah namanya zikir fana'udzikri. Dari kalimat tauhid la ilaha illa ana. Pun zikir sir iki Pak diucapkan di dalam hati lewat nafas. Ketika nafas keluar masuk, ruhaniyah ini berbunyi Allah. Hati ini melafatkan nama Allah. Ikut di dunia thariqah. Sehingga disebut
dengan zikir khafi. Ada yang mengatakan ismudzat, ada yang mengatakan zikir nafas, ada yang mengatakan zikir kolbi. Sebab hati sampai mengucap Allah. Kembali kepada pertanyaan, tinggi mana zikir yang dilakukan nafas dengan hati? Kalau yang diucapkan itu adalah zikir sir, sama. Tetapi nek umpama yang sampai maksud kolbin, hati, iku duduknya di sirul asrar, ruhaniyah jenengan, terus nafas iki muni Allahu Allah, mongko ya luwih dukur tingkatane zikir kolbi. Kolbi iku ruh. Lah di dalam sirul asrar itu kan ada tingkat Pak. Rasa atau iman, melihat atau bertemu Allah. Yang ketiga adalah menyatakan. Hati sampean jalannya rasa atau iman. Nafas terus mengucapkan Allahu Allah. Kalau seperti itu maka tingkatannya lebih tinggi sirul asrar hati tadi. Paham nggih? Yang kalau maksud hati itu adalah ruh. Ketika saat itu diistiqomahkan terus menerus, maka Anda akan ditaruh Allah ini bertemu, melihat, bertemu hidup itu. Hati atau ainul basirah jenengan, hijabnya itu dibuang. Pemisah antara ruh dengan Allah yang disebut barzah itu dibuang Allah. Hijab dibuang. Akhirnya ain bertemu, melihat. Kalau sudah melihat dan bertemu, maka menyatakan iman yang benar. Oh iya, aku iki Allah. Munculnya fana'u dzikri. Bukan aku iki Allah makhluk itu. Ndak, bukan. Sudah fana, meja ya fana, longan ya wis fana, enggak ono. Itulah yang dimaksud anak itu laisa kamislihi. Ya ini loh dulur. Cari ilmu rasa sejati. Ilmu sejati kosong iku berisi. Berisi iki kok kosong. Wah bingung bandak. Jadi Bu, tingkatannya lebih tinggi hati. Manakala maksudnya adalah sirul asrar. Kalau sama-sama diduduk di sir, ya memang nafas iku mung dibuat kendaraan aja, keluar masuk Allahu Allah. Ada yang urip urip. Monggo saenake sampean. Yang penting sirul asrarnya itu jalan. Atau sirul asrar di tengah-tengah jari, ya dengan tahlilan. La lesan mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ruhannya sampai tembus pada urip. Otomatis tidak lepas dari sirul asrar prosesnya. Enggak apa-apa. Berarti sirul asrar di numpai dzikir jari. Tahlilan ya kudu ngono. Jangan mentang-mentang sudah sirul asrar. Yang penting sirul asrar diundang tahlil mau wandang. Yang penting mulih oleh orang lain yang nggak paham. Padahal yang diterima itu Anda. Dzikir Anda yang diterima Allah. Orang lain yang nggak paham diundang tahlil tonggo kok turun.
Kok aku sing ngundang kata kayak berkat. Fitnah terjadi. Lah ngoten nggih. Wis ben gak muncul iku, tetep jenengan yang sudah istiqomah di dzikir sirul asr, ketika diundang tonggo tahlilan ya diwaca rek dzikir jahriku. Ngoten lho nggih. Cek gak dadi fitnah. Nggih. Wonten melih? Sampun Bu? Nggih. Wonten, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang mau saya tanyakan sebenarnya nggak beda jauh dari yang sudah diterangkan, Gus. Cuma beda tumpaan aja. Kalau tadi tumpaannya nafas, yang akan saya pertanyakan tumpaannya suara. Jadi di dalam sholat syariat yang disertai dengan syuhud, ini kadang yang saya lakukan ini masih disobot oleh nafsu. Jadi nafsu masih kadang-kadang sering untuk mengingat selain Allah. Tapi ini sudah syuhud, Gus. Tapi masih terterombol. Kemudian saya aplikasikan atau saya terapkan dengan saya mendengarkan suara sendiri. Mendengarkan suara saya sendiri. Saya ini maksudnya suara Allah gitu. Yang saya tanyakan, apakah secara teori atau aturan zuhud itu ini kurang benar gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat suara sah. Sinten mriki sing kenal Gusmi almarhum? Kenal nggih? Gus Komari kenal? Ngero. Gus Komari ku santrine Abah dulu, tapi aku gak wani buka. Jamane wonten tak beras gak wani buka, wonten Sumber Sari gak wani buka. Kok boleh harus statusku gak boleh. Mungkin salah satu di antara gurunya Gusmi itu adalah Mbah Yai Mahali. Mbah Yai Mahali ning Mojokerto. Wis kata sebutno sinten niku, pokoke ya iku. Suatu saat itu suara bisa dijadikan beliau suara apapun untuk bertemu Allah. Bahkan ono sing niru nyetel dangdut digawetno. Ringin Agung. Santri sinten? Gus sinten? Ada Ringin Agung itu. Jadi nek zikir niku nyetel dangdut utawa lagu disco niku lho. Dam dam dam. Bukan disco, disco. Nek disco iku bedes ngarepe toko. Disco. Saged dia masuk pada Allah liqaq lewat suara itu. Kita di dalam dunia thariqah itu juga diajarkan dzikir jahri buat tumpaan. La ilaha illallah. Sistem nafi isbat. Bisa. Apapun jalannya saged lewat suara, sebab tanpa hidup di situ nggak mungkin ada suara. Kadang-kadang kula niki heran iku nggak iso mikir. Ada takmir atau pengurus masjid ketika sholat Jumat itu anak kecil rame, mbuh rame perkara guyon ambek kancane apa gak. Enak-enak jadi imam, Allahu Akbar, rawame. Khotibe ngilingno nang ngene takmire, tulung pok nek waya salat utawa ngene aja oleh rame, ganggu wong Lah ngoten nggih. Ngoten niku kula kurang sependapat, ngapunten. Wis jarno ae, mumpung cilik sapa masjid. Intine gak oleh nang masjid nek rame. Hedah. Ramene anak iku ning kono mosok gak ono Allah.
berhubung kita itu buta dengan Allah, ya tidak bisa suara itu kita jadikan sebagai thariqah, jalan untuk bertemu, nggak bisa, kecuali ahli syuhud. Karena semua apapun yang ditampilkan oleh Allah di dunia lewat suara dan lain sebagainya, sebenarnya itu adalah nurullah, cahayanya Allah, untuk melihat yang sebenarnya yang memiliki cahaya. Nggih Pak, dunia dan seisinya adalah nurullah, supaya ruhannya itu mau untuk bertemu Allah lewat nurullah. Tapi ingat, kau tidak akan bisa melihat wujudnya matahari apabila kau melihat cahayanya matahari. Enggak mampu Pak, silau. Berarti jangan kau lihat nurullah itu, jadilah sebagai thariqah saja, jalan. Innallaha rabbi wa rabbukum, sak temene Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu, ya fa'budu. Arahno ruhaniyahmu menyang wajahnya iku fa'budu. Hadza utawi mengarahkan hatimu, wajah ruhaniyahmu, iman lewat iman, memang di dalam teori sirul asal ke wajah Allah, iku siratum mustaqim, jalan yang lurus. Makanya mengapa kita waktu sholat doa iftitah ikut disunahkan untuk dibaca, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal, di situ untuk menyambungkan niat lillahi ta'ala tadi ada di situ, sehingga ketika Fatihah rohaniyah sampai iki suhud terus dengan Allah. Begitu Pak. Nggih, jawabannya sakit. Nggih. Ada lagi? Cukup? Oke. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu mungkin apa yang telah diberikan Allah terhadap kita, banyak ilmu tentang kaweruh, banyak ilmu tentang tauhid. Semoga apa yang telah kita terima estu menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru. Beliau beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai Islam tradisional dengan pendekatan modern. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah tetapi juga batiniah. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita ambil hikmah dan manfaat, sehingga membawa keberkahan di dalam hidup kita di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.